adik-adik. Wah, bersyukur banget ya. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berdoa, bersekutu, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan di tempat kita masing-masing ya. Walaupun saat ini keadaannya sangat terbatas, tapi cinta kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Oke adik-adik, oh iya, kakak lupa. Siapa ya kakak? Pasti ada yang belum kenal ya. Oke, nama kakak Kak Velo atau Mbak Velo. Adik-adik boleh panggil kakak, panggil mbak, terserah. Nama kakak Mbak Velo. Siapa? Mbak Velo, benar banget. Oke, adik-adik, yuk kita langsung aja ya mulai ibadah kita hari ini. Adik-adik dipersilakan untuk diam sebentar. Kita akan bersaat teduh ya. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, yuk kita memuji Tuhan, kita menyambut panggilan Tuhan dengan lagu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tadi kita udah memuji Tuhan kan? Di lagunya itu dibilang, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama kita, nama kakak juga. Tuhan memanggil kita supaya kita semua ini bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, gimana sih hidup sesuai kehendak Tuhan? Yang jelas kita harus bersikap jujur. Tuhan tuh gak suka dibohongin. Selain itu, kita juga harus sopan santun. Kita harus baik hati kepada orang lain. Kita nggak boleh pelit, ramah, rajin menolong orang lain, rajin ke gereja, baca firman Tuhan, berdoa. Pokoknya banyak banget. Tapi satu hal yang mau jadi fokus kita hari ini yaitu kejujuran. Apa adik-adik? Duh, Kak Velo nggak dengar. Betul banget, kejujuran. Nah, jujur itu apa sih adik-adik? Jujur itu berarti tidak berbohong atau mengatakan yang sebenarnya. Ayo, siapa di sini yang suka berbohong? Tuhan tidak suka. Yuk,
kita sekarang mau mengaku dosa, kita akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kita, khususnya buat kita semua yang juga kadang-kadang berbohong. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus selalu setia menjaga kami, sehingga saat ini Tuhan perkenankan kami untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami mohon ampun bila kami sering berbohong kepada orang tua, kepada teman, kami tidak berkata jujur. Biarlah Tuhan, kami juga boleh terus kudus, kami boleh terus hidup, kita boleh terus bertindak, berbuat seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, yuk, tadi kan kita udah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tiba saatnya nih kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu pujian. Semuanya tahu lagu ini nggak? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Tahu ya? Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh oh. Shalom adik-adik. Halo. Perkenalkan, nama kakak Kak Vido. Nah, adik-adik, Kak Vido yang hari ini akan menemani adik-adik semua untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik di sini semua sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, angkat Alkitabnya dong. Kasih tunjuk ke teman-temannya. Alkitabnya udah ada belum? Udah disiapin belum? Oke, ya kakak percaya adik-adik pasti sudah siap sepenuh hati untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Nah, untuk itu adik-adik, sebelum kita mengawali ibadah ini, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersama berdoa, mari kita memohon pimpinan dari Tuhan, dan mari bersama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kalau pada saat ini Tuhan boleh mengumpulkan kami bersama-sama. Tuhan boleh satukan kami di tempat ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, dan terlebih khusus kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap kami pribadi lepas pribadi, satu persatu dari kami. Kiranya Tuhan yang kuatkan kami, Tuhan yang sucikan hati kami, dan Tuhan yang pimpin kami melalui Roh Kudus Tuhan, supaya setiap kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap mendengarkan sabda firman Tuhan. Amin. Firman hari ini terambil dari Markus 14 ayat 66 sampai 72. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu."
Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau orang Galilea." Dan mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang engkau sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan hari ini berjudul kejujuran. Nah, kakak yakin adik-adik semua pasti sudah tahu dan mengenal apa itu kejujuran. Nah, jujur adalah saat-saat di mana kita mengatakan sesuatu dengan sebenar-benarnya. Kita mengatakan sesuatu sesuai dengan fakta dan kenyataan. Itu yang disebut dengan jujur, adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya ke adik-adik semua. Pernahkah adik-adik di sini mengatakan sesuatu hal yang dengan jujur? Pernahkah adik-adik mengatakan sesuatu hal dengan jujur? Ayo, kakak mau tanya. Pernah enggak? Kakak yakin pasti semua adik-adik di sini pernah mengatakan hal yang jujur. Nah, bagaimana perasaan adik-adik ketika adik-adik mengatakan sesuatu hal dengan jujur, dengan apa adanya dan sesuai fakta? Bagaimana perasaan adik-adik? Kakak yakin semua adik-adik pasti merasa tenang, merasa tidak perlu takut. Adik-adik merasa bahagia karena sudah menyampaikan, sudah mengatakan sesuatu hal dengan jujur. Sekarang kakak tanya lagi. Pernahkah adik-adik mengatakan sesuatu hal yang bohong? Ayo, kakak tanya, ayo. Pernah enggak? Pernah atau tidak adik-adik mengatakan sesuatu hal dengan tidak jujur, berbohong? Entah kepada orang tua, kakak, adik, kepada nenek, kakek mungkin, atau kepada teman-teman. Pernah atau enggak? Kakak yakin, dan kakak 100% yakin, pasti setiap kita pernah melakukan kebohongan. Pernah mengatakan sesuatu hal dengan bohong. Nah, kalau tadi kakak tanya tentang perasaan jujur, membuat seseorang tenang, membuat adik-adik tenang. Sekarang kakak tanya, gimana perasaan adik-adik ketika adik-adik mengatakan hal yang bohong? Mengatakan sesuatu dengan tidak jujur, bagaimana perasaan adik-adik? Kakak yakin, adik-adik pasti merasa tidak tenang, gelisah, khawatir, dan bahkan mungkin adik merasa takut. Takut ketahuan kalau adik bohong. Takut ketahuan kalau ternyata adik tidak mengatakan sesuatu hal dengan jujur. Nah, kenapa kita harus takut? Karena ketika kita melakukan dan mengatakan sesuatu hal yang bohong. Karena adik-adik, melakukan sesuatu hal yang berbohong adalah sikap yang tidak terpuji, sikap yang tercela, dan sikap yang tidak baik, adik-adik. Itulah sebabnya kenapa ketika kita berbohong, kita selalu takut. Kita takut ketahuan, kita khawatir, kita jadi bingung. Karena kita melakukan suatu kebohongan. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita baca hari ini menunjukkan salah satu tokoh Alkitab yang telah mengatakan sesuatu hal dengan tidak jujur. Hayo,
Siapa? Ayo adik-adik coba tebak, siapa tokoh Alkitab yang kita baca pada hari ini yang ternyata mengatakan sesuatu hal dengan tidak jujur? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah Rasul Petrus. Diceritakan bahwa Rasul Petrus mengatakan hal yang bohong sebanyak 3 kali adik-adik. Ketika dia ditanya, apakah kamu mengenal Yesus? Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Yesus. Ditanya yang kedua kali, apakah kamu mengenal Yesus? Lalu Rasul Petrus lagi-lagi menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus adik-adik. Dan ketiga kalinya ketika ditanya, apakah dia mengenal Yesus? Dan ketiga kalinya pula Rasul Petrus menyangkal dan menjawab bahwa dia tidak mengenal Yesus. Rasul Petrus berbohong, Rasul Petrus mengatakan sesuatu hal dengan tidak jujur adik-adik. Nah, adik-adik, Rasul Petrus sebagaimana kita tahu dia adalah satu dari 12 Rasul Tuhan Yesus. Rasul Petrus ini setiap hari selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam keseharian dan di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tapi ternyata Rasul Petrus malah menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Kita bayangkan adik-adik ketika kita ditanya, apakah kamu kenal dengan kakak ini? Yang padahal dia adalah kakak kandung. Dan ketika adik-adik menjawab bahwa adik tidak mengenal kakak kandung adik sendiri, tentu hal tersebut akan melukai hati sang kakak. Dan itu pula yang dirasakan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus tentu sedih, Tuhan Yesus kecewa dengan apa yang dilakukan Rasul Petrus. Rasul Petrus mengatakan dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Dia berbohong dan dia mengatakan sesuatu hal yang tidak jujur. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita telah melihat bahwa salah satu tokoh Alkitab telah mengatakan sesuatu hal dengan tidak jujur dan itu menyakiti hati Tuhan Yesus. Lalu bagaimana ketika adik-adik juga ataupun kakak ataupun semua orang melakukan sesuatu hal dengan bohong, dengan tidak jujur? Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan orang lain? Bagaimana perasaan mereka yang kecewa, sedih, terluka ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak jujur dengan berbohong. Hari ini adik-adik kita belajar, kita diajak untuk melakukan segala sesuatu dengan jujur. Kita mengatakan sesuatu hal dengan sebenar-benarnya. Mengatakan sesuatu hal dengan jujur akan membuat orang lain percaya kepada kita dan kita pun tidak melukai hati orang lain. Kalau Yesus saja terluka dan sedih ketika kita berbohong, lalu bagaimana dengan orang lain adik-adik? Ayah kita, ibu kita, kakak, adik, kakek, nenek, maupun teman-teman kita. Bagaimana perasaan mereka ketika kita semua berbohong? Untuk itu hari ini kita diajak bersama-sama untuk mengatakan segala sesuatu dengan jujur, tidak berbohong, dan tidak mengucapkan saksi dusta. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kakak dan adik-adik semuanya. Amin. Halo, kembali lagi bersama Kak Velo. Adik-adik, tadi firman Tuhannya meminta kita buat apa? Bersikap jujur. Pokoknya satu deh yang diingat. Harus jujur kepada siapapun, mau kepada orang tua, kepada teman, apalagi kepada Tuhan, kepada guru. Pokoknya kita harus bersikap jujur adik-adik. Karena selain jujur itu baik, jujur itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Kak Mia Fido. Oke adik-adik, sekarang nih kita kan mendengarkan firman udah, nyanyi udah, berdoa juga udah. Sekarang tiba saatnya buat kita untuk memberikan persembahan, memberikan dari apapun yang kita miliki untuk Tuhan, memberikan dengan penuh sukacita dan dengan tulus ikhlas. Oke, buat yang belum diambil persembahannya, yuk diambil dulu.
minta mamanya atau minta papanya ya. Yang di kantong diambil dulu. Yuk. Siapkan, jangan sampai kelihatan ya tangan kirinya. Kita simpan di tangan kanan baik-baik, di lipat yang baik, oke? Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu Beri Syukur. 1, 2, 3. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Wah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang dapat menjadi kekuatan bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, khususnya orang tua kami, kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan untuk orang tua kami, juga memberikan umur panjang dan rezeki yang cukup untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk nenek kami, untuk kakek kami, bude, pakde, om, tante, dan semuanya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan rezeki yang cukup, kesehatan, dan panjang umur. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami, untuk kami yang berada di TK maupun SD, kiranya Engkau memberkati setiap apapun yang tugas yang diberikan oleh guru kami sehingga kami dapat mengerjakannya dengan baik. Dan Tuhan, kiranya kami menjadi anak yang takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia yang saat ini mungkin banyak sekali bencana yang dialami oleh bangsa kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak dapat bersekolah sama dengan kami, tidak dapat melakukan ibadah seperti yang kami lakukan saat ini karena bencana yang terjadi. Kiranya Engkau memberkati teman-teman kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini semua kami serahkan kepada tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini dan sebelum kita berdoa syafaat, Kak Velo akan mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok